Lapangan Merdeka itu sebenarnya milik publik. Jadi pemerintah harus memandang lapangan Merdeka itu bukan milik aset pemerintah kayak kantornya lurah gitu, kantor camat gitu, enggak, itu milik Abang publik. bilang milik publik karena warga juga bayar pajak ya. Warga bayar pajak dan itu aset Itulah yang Pemko memang, dinikmati iya, ya gitu iya. ya dari pembayar pajak itu ya. Dan harusnya itu benar-benar untuk publik. Oke. Halo, ketemu lagi kita di acara podcast Anak Medan di program Kompas TV Medan, independen, terpercaya. Saat ini Medan sangat panas banget. Dan panas-panasnya gitu, saya ditemanin lagi sama Bang Nixon Sinaga, wartawan Kompas yang bertugas di Kota Medan. Bang Nixon, apa kabar? Panas ya? Panas, Pak. Panas banget ya. Baik. Waduh. Jadi panas-panas gini teh. Tunggu dulu. Coba kita lihat ini komentar satu ini. Kita lihat dulu VT-nya. Perbedaannya tuh jauh banget ya, karena kalau dulu itu masih kayak ibaratnya kan UMKM kan masih rame kan, jajan-jajanan kan. Jadi satu lapangan itu kan jadi gabung gitu, kita mau di tamannya ada, kalau di jajanannya di situ kan ada kan. Tapi kan kalau sekarang kan keunggulannya itu kan lebih asli. Lapangannya lebih terbuka, jadi ketika kita mau jogging atau mau jalan santai gitu, pandangan kita kan ke street view gitu kan, jadi kayak lebih cantik, bagus gitu ya kan. Bedanya sekarang ya mungkin ya untuk UMKM kan katanya mau dibawa, cuman ya kita nggak tahu lah ke depannya kayak mana perkembangannya kan. Ya kalau menurut saya sih harapan saya yang UMKM di bawah itu ya kalau bisa secepatnya gitu kan. Kalau yang dulu tuh mungkin agak sedikit ruwet, amburadul gitu, dan sampah juga berserakan di mana-mana. Kalau yang sekarang saya lihat lebih rapi, lebih enak dipandang dan lebih modern aja. Oke. Kalau dari segi akses fasilitasnya gimana Kak? Mungkin kalau sekarang masih kurang karena masih proses pembangunan juga ya. Tapi saya harap untuk kedepannya bisa mendukung segala aktivitas warga Medan. Saat ini kan pembangunannya belum selesai nih Kak. Terus bagaimana tanggapan Kakak nih? Saya harap sih bisa lebih cepat selesai ya, karena kalau kita gunakan saat sedang dikerjakan mungkin agak mengganggu para pekerja juga. Jadi saya harap para pekerja juga bisa lebih cepat menyelesaikan. Gimana Bang? Abang ngeliat ini? Lapangan Merdeka Medan. Lapangan Merdeka Medan itu Bang Bastian, itu kan kita sebenarnya memasuki inilah periode baru lah bisa dibilang sejak diresmikan oleh Bapak Bobi Nasution yang waktu itu jadi wali kota, masih wali kota tanggal 19 Februari. Setelah pembangunan panjang dari 2022 sampai 2025 akhirnya warga Medan punya satu ruang publik lagi yang bernama Lapangan Merdeka Medan. Dan sehari setelah diresmikan langsung tumpah ruah, publik memadati, sangat antusias ya warga Medan publik, sampai mereka akhirnya yuk lari-lari yuk di tempat yang baru yuk gitu ya. Benar. Tapi akhirnya rusak jadinya ya. Itu sebenarnya gimana sih? Kok bisa rusak kayak gitu, cepat gitu rusak? Iya, itu memang setelah diresmikan itu kan belum ada masyarakat itu kan langsung tumpah. Itu sih sebenarnya kalau kita lihat menggambarkan betapa masyarakat kota Medan itu, masyarakat urban kota itu rindu akan ruang publik yang memadai. Selama ini memang sudah ada, tapi yang memadai seperti lapangan Merdeka dengan lapangan yang luas, terbuka di jantung kota, ruang bisa terbuka diakses. Hijau, ya, ruang terbuka hijau itu kan sangat minim lah di kota Medan. Nah begitu dia dibuka langsung tumpah ruah. Bahkan itu diresmikan sore, malamnya udah penuh. Semua orang penuh untuk langsung jogging di situ. Iya, jogging. Besok paginya lagi penuh juga sampai siang malam juga. Akhirnya itu seperti kata Bang Bastian. Iya, jadi sekarang kondisinya gimana tuh? Rusak gitu nggak apa-apa masih dipakai atau? Kondisinya kalau kita lihat, tadi juga kita lihat dari situ dan sehari-hari juga kan namanya jantung kota, pasti kita hilir mudik dari Lapangan Merdeka.
Orang-orang sih tiap pagi itu masih beraktivitas di lapangan Merdeka Medan, tapi dibatasi karena proyek masih jalan. Kita lihat walaupun sudah diresmikan kan proyek masih jalan karena belum selesai. 2024 ya selesainya ya proyeknya. 2000 diresmikan 2025 Februari. 2025. Iya. Pergantian wali kota Pergantian wali kota dan gubernur tanggal 20 Februari, diresmikan tanggal 19 Februari. 19 Februari. Berarti yang meresmikan Pak Bobi juga ya? Pak Bobi sebagai wali kota Medan. Sebagai wali kota Medan. Iya, benar. Bastian. Kalau sebelumnya kan kita datang ke sana itu main bola biasanya walaupun 3 lawan 3 ya. Iya. Ya main bola-bola kecil lah Iya, kadang kan iya, gitu kan. Kemudian lari dengan lintasan tanah yang bebas-bebas saja. Iya, Nggak ada lari harus di lintasan ini atau gimana gitu. Ah, Nah, jadi Abang dulu kalau ke sana selain lari ngapain aja kegiatannya? dulu sebelum direvitalisasi ya, Bang Iya. ya. Sebelum revitalisasi itu kan ada bisa lari, tentu bisa lari, terus bisa sekedar nongkrong atau ada toko buku juga dulu di situ di sisi timurnya lapangan Merdeka. yang Toko ada buku bekas stasiun. ya? Iya, toko buku bekas. Pasar buku bekas ya? Iya, bisa ke situ. Iya, iya. Walaupun lebih sering sebenarnya untuk aktivitas lari, olahraga di lapangannya itu. Baik itu jalan kaki aja ya? Iya, benar. Sangat enak banget dulu itu ya? Iya, tapi dulu dia diokupasi oleh banyak bangunan. Jadi tidak seperti sekarang yang langsung plong gitu. Sekarang kan kita dapat pengalaman ruang yang baru kalau kita ke lapangan Merdeka. Begitu kita dari jalan, kita lihat langsung hamparan hijau, Oke. ada pohon trembesi yang berusia 145 tahun yang rimbun. Nah, dulu itu nggak seperti itu, Bang Bas. Dulu kan di sekeliling itu ada pusat jajanan mewah Merdeka Wall, ada kantor polisi, ada lapangan parkir yang tampak kumuh, Iya. ada pedagang-pedagang di sekeliling itu dan beberapa kios-kios jajanan gitu. Nah, itu jadi dulu kita ngelihat lapangan Merdeka itu kalau dari luar itu nggak kelihatan, hanya lihat pohon terus bangunan-bangunan sekelilingnya. Beda dengan sekarang kalau kita lewat dengan kendaraan, dengan mobil atau dengan sepeda motor tuh langsung kelihatan di lapangan Merdekanya. Kalau dulu itu sisi baratnya itu yang bertepatan depannya gubernur Balai Kota. Balai Kota ya? Iya, Balai Balai Kota Kota. dan kantor BI ya? Iya, kantor Bank Indonesia itu. Itu kuliner ya? Iya, Oh, iya, kuliner, kayak- benar. Ya yang brand-brandnya bagus juga tuh. Brand-brand besar juga ya Iya, di situ ya. benar. Kalau di bagian sisi timurnya stasiun ya? Stasiun. Iya, berhadapan dengan stasiun. Ya. Jadi stasiun itu juga sudah lumayan bagus ya. Iya benar. Sekarang kalau aku bilang Abang milih mana? Yang dulu atau yang sekarang ini? Kalau boleh milih sih sebenarnya yang ya sekarang juga oke, tapi dengan berbagai catatan. Misalnya sebenarnya kan ini sudah lama sih diperjuangkan oleh masyarakat sipil di Kota Medan. Ada koalisi masyarakat sipil Medan Sumut namanya. Mereka sejak dulu memperjuangkan supaya lapangan Merdeka itu direvitalisasi atau diselamatkan lah, dikembalikan ke fungsi awalnya sebagai cagar budaya, sebagai ruang publik bagi warga Medan. Dengan cara apa? Sebenarnya masyarakat hanya perlu ingin itu dirapikan aja, yang di atas itu dikembalikan menjadi lapangan Tanpa mengubah ya? tanpa mengubah. Karena itu kan cagar budaya ya? Iya. Cagar budaya. Yang area gedung parkir ditertibkan, toko buku ditertibkan, dikembalikan ke tempatnya. Jadi yang tinggal di atas itu hanya lapangan Merdekanya, tanah lapang, pohon bersejarah di sekelilingnya dan memori sejarah di dalamnya. Itu sebenarnya sudah sangat oke sih sebenarnya, Bang. Pohonnya itu pohon beringin ya? kebanyakan. Pohonnya pohon trembesi. Oh trembesi. Iya, Itu trembesi. sekarang masih dipertahankan atau Masih masih ya? dipertahankan. yang Walaupun dekat pos polisi itu ya? sekelilingnya ada itu. Oh sekelilingnya ada. Iya, Oh masih ini ya. sekeliling. Oke. Itu tanda pertama kali lapangan itu dibangun tahun 1880. Salah satu penandanya itu ya itu pohon itu, trembesi itu. Dan itu menjadi salah satu sejarah tonggak waktu pembangunannya Kota Medan lah. Kota Medan ya. Iya, 1880 dan sampai sekarang masih ada. Kesultanan Delhi pindah. Iya, dan balai kota dibangun di seberangnya. Seberangnya. Iya, jadi itu sebenarnya semacam alun-alun kota, Alun-alun tempat kota masyarakatnya. zaman Belanda. Iya. Kemudian balai kotanya ada di seberangnya. Nah, itu juga secara sosiologis sebagai semacam simbol hubungan antara masyarakat dan pemimpin kotanya gitu. Oke. Kalau mau dijadikan cagar budaya atau
apalah ya, terserah masyarakat, bisa digunakan dengan bebas tapi tanpa ada persoalan. Kayak parkir yang jadi masih jadi masalah. Parkir dulu itu kan liar banget Iya, ya. iya, Saya benar kalau banget. parkir di situ saya paling kayaknya merasa aman sih sebenarnya. Iya, Merasa aman aja kalau parkirnya itu di depan kantor pos. Sekarang pos blok ya. Iya, pos blok. Itu Iya, kan iya. tapi memang bayarannya lumayan waktu itu 5.000. Sekarang parkir 5.000 kalau mobil kan. Iya, mobil 5.000. Dulu sudah 5.000 tuh tanpa tiket. Iya, iya. Tapi itu bebas aja. Ah. Aku pernah nanya ini kemana ininya? Adalah gitu. Itulah dijawab yang kabur lah begitu Iya, ya. iya, Habis itu kan karena ada kepentingan lain jadi Iya, iya. saya tinggalkan tukang parkirnya waktu itu, juru parkirnya. Bang, sebenarnya ruang terbuka hijau di Kota Medan itu sudah memadai nggak kira-kira? Menurut Abang sebagai yang sering liputan di lapangan ya. Nah, Kalau mau jujur Bang ya, itu memang sangat kurang. Makanya kalau indikator terutama itu yang kita lihat itu sebenarnya lawan Merdeka. Begitu dia dibuka, orang tumpah ruah ke situ. Oke. Bahkan banyak misalnya taman-taman yang bukan taman umum, misalnya ada perumahan, ada gerbangnya di depan kayak di Padang Bulan itu langsung dipenuhi orang. Bahkan katanya ada yang di flyover juga kadang orang jalan-jalan ke situ berhenti sebentar. Banyak sebenarnya yang mengindikasikan bahwa Kota Medan itu kekurangan ruang terbuka hijau, ruang publik yang memadai, yang makanya orang kadang kalau di Medan itu misalnya kita keluarga gitu ya, bawa anak itu kalau mau jalan-jalan kemana, taunya ke mall aja, kayak nggak ada pilihan gitu, Bang Bas. Jadi mall itu jadi pilihan karena menjadi ruang publik yang nyaman. Sebenarnya bukan pilihan, jadinya seperti satu-satunya pilihan. Keterpaksaan gitu. ya. Iya, keterpaksaan. Bukan pilihan lagi ya. Iya. Jadi terpaksa pergi keluarga itu kita bawa ke situ itu lebih nyaman karena parkirnya sudah dipastikan. Iya. Nah, kemudian sudah ada fasilitas dari lantai 1 ke 2 itu bisa naik Iya, benar. eskalator atau naik lift gitu ya. Suasananya sejuk, Iya, dingin, terang, bersih, putih. Ya memanjakan mata semualah. Tapi kan ada lapangan Cadika. Gimana menurut Abang itu? Nah, lapangan Cadika sebenarnya ya bisa dibilang oke aja ya, tapi kan untuk anak sih sebenarnya untuk bawa anak itu kan masih tidak terlalu memadai ya untuk aktivitas anak. Terus juga tempatnya nggak di tengah kota, dia lebih ke arah selatan gitu. Jadi Itu daerah Johor ya. dari Johor dan masuk ke dalam lagi. Kalau mau ke Johor itu aja udah macet ya. Iya macet. Jadi biasanya nggak terlalu jadi pilihan, apalagi untuk masyarakat yang nggak di daerah Medan arah Padang Bulan atau bagian selatannya Medan itu. Apalagi kalau kita tinggal di arah di tengah kota, arah timur, utara itu pasti agak malas itu ke situ, Bang. Tapi dekat rumah dinas gubernur, daerah-daerah rumah pejabat itu kan ada Iya. lapangan Taman Beringin sama Beringin, Taman Ahmad Yani. Iya, Taman Ahmad Yani. Itu gimana menurut Abang? Nah, aku beberapa kali ke situ sebenarnya karena kan tempatnya di tengah kota, aksesnya juga gampang ya. Tapi di situ ya tempatnya oke-oke aja, tapi kalau misalnya kita bawa kendaraan, bawa mobil atau bawa motor, kita mau parkir di mana, Bang Bas? Ya. Pasti ya ada aja, tapi artinya kita harus melanggar Peraturan inilah, forbidden yang di situ ya, tanda di situ itu ya. kan kita parkir akhirnya di badan jalan. Itu parkir resmi ya? Yang Resmi juru nggak parkirnya resmi lah kayaknya, Oh, Bang oke, Bas ya. oke. Ada juru parkirnya juga, tapi kita parkir di badan jalan. Tapi kan ada Satpol PP-nya kan? Semacam pengawas dari pemerintah gitu di situ. Harusnya sih Anda, tapi harusnya kayaknya ada ya? nggak ada. Oh, lah nggak ada ya. Jadi kayak swasta gitu ya udah. Bebas gitu aja ya. Iya masuk aja. Terus di dalam juga fasilitas untuk anak sebenarnya ada, tapi udah berumur semua itu, Bang Bas. Iya, iya. Misalnya ayunannya perosotannya ada, tapi udah agak berlubang. Kayak Taman Beringin itu kan termasuk lengkap juga ya. Lengkap ada semacam harusnya. tribun-tribunnya gitu ya. Iya, iya. Nah, tribun-tribun itu ada kegiatan nggak biasa di situ? Kegiatan sih hampir nggak ada, tapi ya kegiatan masyarakat aja. Ya masyarakatnya sih tetap aja rame. Kalau kita sore ke situ masyarakat rame, tapi kan misalnya di daerah orang merosot itu tapi di bawah sudah ada lumpur gitu, jadi orang kotor. Berarti perawatan ya. Iya. Perawatan kurang ya. Perawatannya Memang kurang. saya biasa kan lewat situ juga. Itu kelihatannya memang permainannya lengkap juga ya. Lengkap, Ada lumayan. perosotan, Iya, ada ayunan. Iya. Kalau Ahmad Yani kesana lagi kita bahas lagi yang Ahmad Yani. nih. Iya. Itu gimana Bang? Kondisinya kurang lebih sama, Bang Bas. Itu sebenarnya tamannya secara luasan hampir-hampir sama, tapi ya lagi-lagi
di dalamnya itu ada juga beberapa tempat untuk anak ya, mainan untuk anak, tempat bermain. Tapi kondisinya nggak memadai lagi, kayaknya udah beberapa tahun itu nggak pernah diremajakan atau dirawat gitu Bang Bas. Jadinya ya orang mungkin sekali masih bisa, tapi untuk kedua kali datang ke situ orang jadinya mikir gitu. Bang, ruang terbuka hijau ya, RTH ya. Iya. Nah, kalau abang lihat menurut abang lah ya, RTH yang wajar itu seperti apa sih sebenarnya? Ruang terbuka hijau itu menurut saya itu ya harus sebenarnya tanah lapang yang benar-benar hijau, teduh, ada pohon, dan kalau untuk sekelas Kota Medan ya harusnya di tengah Kota Medan. Oke. Dan ramah anak juga Bang Bas ya. Maksudnya orang kalau bawa anak ke situ, bawa keluarga lah ya, bawa keluarga. Anak usia sekolah ya. Iya, gitu anak ya. usia sekolah bisa lari, bisa main, bisa menikmati suasana kota sebagai. Oke. Ya kita kan Medan ini kan sebenarnya sudah sangat urban ya, masyarakatnya urban, para pekerja, orang kantoran, pergi pagi pulang sore. Tapi kan kita nggak punya tempat hiburan ini Bang Mas. Ruang publik gitu, ruang sosial untuk masyarakatnya itu sangat minim. Jadi suasana kotanya itu agak sedikit secara sosial agak gersang gitu. Secara sosial ya. Kita nggak punya ruang publik untuk keluarga. Nah, tadi kembali lagi ke yang pertama tadi Bang, kalau Lapangan Merdeka ya. orang punya keluarga hari ini di Medan, punya anak, bawa keluarga, mau jalan, pilihannya itu apa di Medan? Kebun binatang misalnya. Jauh dan sekarang sudah terbengkalai Bang Bas. Akses ke sananya juga ya. Akses ke sana jauh juga, ya, dan kurang tidak nyaman terawat ya. juga sekarang. Itu kan dari dulu, dari zaman berapa tahun lalu memang udah disuarakan kan. Itu kebun binatang itu berapa kali didatangin orang-orang hebat itu loh. Selebritas yang ini kok nggak jadi ya? Gimana ceritanya itu ya? Kemarin kan tahun berapa ya, itu kan Raffi Ahmad juga sudah datang. Oh iya, Raffi Ahmad pernah datang itu. Katanya dia akan investasi, membantu lah ya, iya. membantu bagaimana supaya menjadi kebun binatang yang layak. Benar. Padahal dia udah menjabat juga ya sebenarnya ya. Iya, tapi ya namanya investasi kan cerita ini kan, cerita hitung-hitungan kan Bang Bas, bukan sosial gitu. Dia investasi berapa ya, bisa nggak balik modal? Pasti dia hitung-hitungan, dan mungkin hitungan dia nggak masuk mungkin. Ada info kenapa nggak jadi? Ya itu tadi Bang Bas, itu karena itu investasi. Bisa nggak kalau investasi sekian kembali nggak? Kan itu aja Bang rumusnya. Nah, secara investasi mungkin itu tidak layak, tapi secara pembangunan ruang publik untuk kota itu patut diperjuangkan. Makanya sebenarnya bukan investasi yang harus kita kejar, tapi bagaimana kita menginvestasikan uang publik, anggaran APBD Kota Medan untuk membangun itu. Karena yang mau kita dapat itu kan ruang publik. Misalnya kita punya pilihan kebun binatang yang memadai. Toh juga banyak kok yang swasta. Kita tahu daerah Pancur Batu kan ada juga itu Bang Bas. Yang setengah kebun binatang tapi ada kolam renangnya juga. Iya. Itu kelola swasta ya. Kelola swasta hidup kok dia. Hidup ya. Hidup. Walaupun itu di luar Kota Medan, tapi udah masuk Deli Serdang ya. Masuk Deli Serdang, tapi orang-orang Medan banyak ke situ. Menjadi pilihan di sana. Jadi pilihan. Karena memang hanya aksesnya jalan dari mana ya, dari perbatasan Kota Medan ke sana itu aja yang jadi permasalahan ya. Itu pun kalau mungkin dia bisa ngatur waktu yang ramai dan waktu yang pas lagi landai ya, lagi sepi gitu. Nyampe juga dengan nyaman ya. Tapi setelah di dalam mobil pun aksesnya masuk ke dalam memang betul-betul asik ya. Iya, asik. Nyaman banget ya. Iya, banyak inilah kita dapat view seperti tengah hutan lah ya. Iya. Walaupun dari tengah kota ke situ kayaknya 1 jam atau 1,5 jam gitu ya Bang Bas ya. Kurang lebih 1 jam perjalanan lah, 1,5 jam gitu. Iya benar. Kalau kembali lagi ke Lapangan Merdeka Bang, ada punya cerita menarik nggak tentang Lapangan Merdeka setelah Bang liputan bulan Februari ya, bulan Februari 2025 ya kemarin? Setelah peresmian itu. Iya. Ini kan sebenarnya udah panjang ini Bang Bas. Liputan di Lapangan Merdeka itu sejak saya 2014 bertugas di Medan itu sudah running terus ini soal Lapangan Merdeka. Tapi waktu itu isunya adalah menyelamatkan Lapangan Merdeka. Sampai akhirnya itu digugat untuk dijadikan cagar budaya. Digugat itu sama masyarakat dan akhirnya ditetapkan jadi cagar budaya tingkat kota. Sekarang digugat lagi
masyarakat maunya itu ditetapkan jadi cagar budaya tingkat nasional, Iya. tapi masih proses di Mahkamah Agung walaupun sudah ditolak. Tapi sebenarnya yang perlu kita garis bawahi ya gimana sih lapangan merdeka itu sebenarnya milik publik. Jadi pemerintah harus memandang lapangan merdeka itu bukan milik aset pemerintah kayak kantornya lurah gitu, kantor camat gitu, enggak, itu milik Abang publik. bilang milik publik karena warga juga bayar pajak ya. Warga bayar pajak dan itu aset Itulah yang Pemko memang, dinikmati iya, ya gitu iya. ya dari pembayar pajak itu ya. Dan harusnya itu benar-benar untuk publik. Oke. Iya. Nah, misalnya itu lumayan besar kan 500 miliar lebih itu revitalisasinya. Iya. Tapi sebagian besar anggarannya sepertinya hanya untuk membangun area parkir di bawahnya. Itu kan 2 lantai ke bawah itu Bang Bas. Oh, 2 basement ruang itu di basement bawah. ya, 2 Iya. basement ya. Itu untuk parkir mobil sekitar 400 unit, sepeda motor sekitar 350 unit. Di situ ada fasilitas apa aja di bawah selain basement? Apa selain parkir? Parkir, utamanya sih parkir. Tapi selain parkir itu, kalau menurut Pemko itu ya akan dibangun semacam museum kota, terus semacam ruang tempat jajan gitulah. Oke. Iya, tempat jajanan di bawah itu Bang Bas. Tapi ya sebagian besar untuk parkir. Nah pertanyaannya itu proyek pembangunan parkir atau untuk ruang publik gitu Bang Bas? Jadi kalau dari informasi kalau parkir apakah parkir semua di situ kemudian di sekeliling itu dilarang parkir lagi atau gimana ya? Kalau sudah beroperasi harusnya itu dilarang Pak. Harusnya dilarang ya, karena itu Semua harus juga masuk ke bawah itu. benar-benar karena kalau parkir di situ lagi macet Iya, banget kan macet lagi situ banget, ya. iya. Dan satu lagi Bang Bas, itu kan sekarang kita ada transportasi publik ya, bus listrik itu harusnya itu terintegrasi dengan ruang-ruang publik itu juga. Ada bus listrik, Iya. ada Transmetro Daily dan Transmetro Daily masih ada? Transmetro Daily ada. Masih ada ya? Iya. Yang warna hijau? Hijau itu, iya. Yang kayak Tayo itu yang kecil, Iya, lebih kecil benar. dari bus listrik ya? Iya. Oke. Jadi dalam rangka pembangunan ruang publik dan transportasi publik kan harusnya Terintegrasi ya. Nah, membangun lapangan parkir di tengah pusat transitnya transportasi publik itu kan sebenarnya yang banyak dikritik lah ya. Iya. Itu banyak dikritik. Kenapa kita membangun tempat parkir raksasa di tengah pusat transitnya? Kalau Jakarta semacam Manggarai lah itu ya Manggarai, ya. Iya. di Lapangan Merdeka. Nah, Iya. itu kan masa di situ dibangun tempat parkir raksasa gitu. Iya. Harusnya yang dibangun itu, yang dimanjakan itu adalah transportasi publik, bukan transportasi pribadi. Gimana masyarakat Kota Medan itu diharapkan lebih menyenangkan, Iya. lebih nyaman kalau dia naik Transportasi bis kota ya, publik. transportasi Iya, bis umum kota. ya, Iya, gitu ya. Iya. Selain mengurangi Iya, iya. mengurangi macet, dia harus nyaman juga ya. Karena kan Iya. itu bis listrik itu kan lumayan ya ininya ya, tingkat keamanannya lumayan ya. Dia Nyaman, pakai CCTV aman. ya, Iya, benar. CCTV AC lagi ya. Iya, iya. Udah layak lah gitu Sangat ya. nyaman di dalamnya, Bang. Sebenarnya itu yang lebih diharapkan warga Medan ya. Dan Iya, benar. ya. Awalnya penumpangnya nggak seberapa, tapi lama-lama orang sekali coba itu, 5.000 ya. iya sekali coba ketagihan orang itu Bang Bas. Maksudnya orang langsung nyaman gitu, Iya, karena kan selama ini kita nggak punya transportasi publik yang nyaman. iya, Kan kita naik angkot yang ugal-ugalan, Iya. ada ojek. Oke, ada ojek daring, tapi kan sebenarnya itu nggak menjawab persoalan sebenarnya. Benar. Dia hanya menjadi solusi di tengah kita nggak punya pilihan gitu. Iya. Tapi begitu transportasi publik ada, bus listrik ada, itu sangat membantu masyarakat Kota Medan sebenarnya. Apalagi untuk para ini ya, masyarakat urban yang kerja di kota, Oke. pekerja karyawan, Iya. yang bisa mengatur waktu udah dengan pasti gitu, sangat membantu sebenarnya. Kayak warga Binjai ya. Iya, Mereka naik kereta kereta. ke stasiun Medan, Iya, kemudian turun. tinggal ke. Mereka naik Iya benar. bis listrik itu Bis ya, listrik. gitu ya. Kemanapun dia pasti ada. Bis listrik itu pun di perbatasan Kota Medan ya, ada ya. Ada. Ada fullnya gitu ya. Ada. Hmm, Lima rute kalau nggak salah. Iya. Udah 5 jurusan. Menarik sekali ya. Soal cerita tentang ruangan-ruang publik di Kota Medan ini ya. Iya. Kalau dari pengamatan Abang lah, Bang Nixon yang sering liputan di Kota Medan ya. Nah,
ruang tata hijau, ruang terbuka hijau, dan apalagi kira-kira yang terlihat warga pengen banget gitu selain itu? Yang pengen masyarakat itu sih sebenarnya ruang terbuka hijau itu salah satunya. Ruang publik yang memadai itu sebenarnya orang sangat idamkan itu Bang Bas. Orang Medan itu kan apa ya, suka nongkrong, suka bercengkrama, suka berdiskusi, Suka cakap-cakap. cakap-cakap. Makanya orang banyak di kedai-kedai kopi, di Iya. kafe juga di mana-mana kan penuh ini, suka bertukar pikiran, berdiskusi. Nah, ruang-ruang ini sebenarnya bisa jadi itu tempat-tempat diskusi atau tempat ruang publik lah ya kita sebutnya ya, sebagai ruang publik. Lapangan Merdeka itu sebenarnya sudah dalam jalur selagi benar-benar itu memang dibangun untuk publik. Misalnya itu sampai sekarang kan lintasan larinya belum bisa digunakan. Harusnya gimana gitu. Dan yang sejak begitu diresmikan kemarin ya, Iya, rusak ya. Sampai iya. sekarang belum nih ya. Ya, Jadi belum. berarti udah berapa bulan? 3 bulan ya? sudah dari bulan 2 ke sekarang sudah 5 bulan ya. Udah Bang 5 Bas, bulan iya. ya, sama bulan Juli nih ya. Iya, sampai Juli. Kemudian di lapangan itu juga orang kalau datang mau ngapain gitu. Orang juga itu juga harus disiapkan juga sama pemerintah. Ya orang lari, orang ini, tapi kan sampai sekarang ya masih gitu aja sih sebenarnya Bang Bas. Kemudian juga itu bisa jadi pusat semacam ikon barunya kota Medan lah gitu. Jadi orang misalnya orang Jakarta atau orang Bandung atau orang Surabaya datang ke Medan itu mau ngapain sih sekarang? Kalau enggak misalnya sekarang kan orang taunya kalau ke Medan kemana Bang Bas? Paling kita misalnya orang Jakarta datang ke Medan, ya ke kawasan Kesawan Sawan ya. atau mampir di restoran yang disebut legendaris lah, Tip Top, atau beli bolu meranti. Oke. Tapi kan ini masa itu aja gitu. Iya. Kita nggak punya pilihan loh. Kalau orang lain itu atau orang luar Medan itu datang ke Medan itu mau ngapain gitu. Harusnya itu harus kita bangun. Kita punya banyak kuliner lah, masa cuman Tip Top. Benar. Kan banyak kuliner daerah, dari Melayunya banyak, dari Bataknya banyak, dari Karo, dari segala macam lah. Kita punya banyak makanan yang khas gitu di Medan. Multikulturnya warga banyak. kota Medan ya. Iya. Saya jadi teringat pernah ada kata Medan itu bakalan jadi smart city ya. Oh iya. Pernah nggak itu ya? Iya pernah diwacanakan pernah, tapi Diwacanakan ya? konsepnya kita Sebenarnya nggak ngerti smart detailnya. city kayak gimana konsepnya sebenarnya Bang? Ya smart city itu sih sebenarnya ya kota yang apa ya, yang smart. Dia punya ruang publik yang memadai, transportasi publik yang memadai, punya layanan pemerintahan yang oke. Kalau dan yang sebagainya. terlihat kasat mata kayak gimana? Yang terlihat kasat mata itu Kayak apa? Kabel-kabel, ya jaringan-jaringan. iya jaringan. Terus layanannya juga ya yang smart lah ya, yang jangan kayak layanan zaman dulu lagi gitu. Oke. Menarik sih, sangat menarik ya. Kalau cerita tentang Medan itu tidak ada habis-habisnya ya. Tapi kayaknya durasinya ya, sudah dikasih tahu tadi durasinya. Tinggal 1 menit. Oke. Baik, kita tutup, kita sudahi dulu untuk episode Anak Medan kali ini. Kita jumpa di lain waktu. Ciao.